Itu ada kuil. Kuil apa rumah di atas? Apa naik ke sana aja? Yang lain bahasnya tempat-tempat ramai di Jepang, kota-kota besar. Pokoknya saya mau explore hutan-hutan Jepang aja. Selamat pagi menjelang siang, minasan. Balik lagi di video saya. Kemarin kan saya udah bikin video ke sebelah sana ya. Sebelah sana juga yang ada makamnya. Jadi sekarang saya mau ke sana. Tuh, mau lihat-lihat ke sana. Terus nanti mau ke sana juga. Nah, tapi sekarang saya naik sepeda ya. Kalau jalan kaki ke sana capek. Kayaknya jalanannya panjang banget gitu. Nanti mau ke sana juga, terus kayaknya di depan itu jalanannya nanjak ke bukit. Nah, besok mau ke sebelah sana. Di sana sebelah kanan tuh ada kayak tangga buat masuk ke hutan. Hutan ini. Itu rumah yang kosong. Rumah-rumah yang kosong yang kemarin. Kalau di zoom, di atasnya tuh bener-bener bukit. Apa saya bikin video itu aja ya, masuk ke hutan itu. Sama hutan ini. Cuma takutnya saya nggak bisa pulang. Oke, kita gas, ngontel. Goes. Ini hari Senin. Hari kerja, hari normal kerja. Tapi saya libur. Ini hari Senin kan umumnya orang-orang pada keluar kerja, jadi sepi ya. Ini semacam Yochieng, taman kanak-kanak ya, TK mungkin ya. Di sebelah kiri saya bukit semua, nggak tahu bukit apa entah hutan. Nanti saya coba hitung ya dari dari awal dari sini nih, sampai selesai nanti video saya mau hitung ketemu berapa orang. Ini rumah-rumah kayak gini, rumah-rumah model tua, rumah-rumah Jepang model tua. Bukan model tua, model dulu kayaknya. Sangat-sangat sepi. Jadi saya mau coba, nggak tahu nanti ini nyampe di mana. Ini pertama kalinya saya lewat jalan sini. Jadi saya belum tahu di sekitaran tempat sini tuh ada apa aja. Ada tempat-tempat apa aja saya nggak tahu. Atau mungkin nggak ada tempat apa-apa. Rumah-rumahnya pun jarang ya. Ini mungkin kalau di tempat saya di kampung ini sudah buat balapan motor jalanan ini. Kalau sore pada nongkrong di pinggir jalan. Orang Jepang nggak ada ya. Mobil yang lewat pun cuma 1-2. Saya kira ini jalanan rame loh, makanya saya kesini. Itu ada rumah di atas bukit. View-nya hutan. Jadi kalau banyak yang bilang Jepang itu sepi, cocok buat para introvert, ya
kalian lihat sendiri lah tuh, lihat sendiri kan gimana kenyataannya Jepang kayak gimana. Tapi ada juga kok Jepang yang yang rame, di kota-kotanya rame. Itu nggak cocok buat introvert. Kalau introvert ya tinggal aja di daerah pedalaman kayak gini. Saya juga kaget pas awal datang ke sini, kok tempatnya kayak gini. Aduh. Itu panel-panel surya. Kayaknya sih, kalau nggak salah ya. Buat tenaga matahari bukan sih. Itu tuh. Ah itu 2 orang. Wow, baru ngeliat 2 orang ya. Oh, ini ada jalan. Itu bisa masuk ke hutan kayaknya. Kalau dibilang manusia itu makhluk sosial, berlaku nggak sih ya buat orang-orang Jepang tuh? Ini jalanan nanjak. Berlaku nggak sih buat orang-orang Jepang tuh makhluk sosial? Soalnya, bentar ini ngegoes nanjak. Soalnya kayak yang nggak ada sosialisasi gitu. Tuh, dari rumah sebelah ke rumah sebelahnya nggak pada ngobrol. Ini tempat apa? Nggak ada apa-apa ya. Apa saya muter balik aja? Kayaknya nggak ada apa-apa, mending saya putar balik aja ya. Kita ke tempat yang tadi. Ini kalau di Indonesia rame nggak sih tempat kayak gini? Kalau sore-sore pasti banyak anak-anak kecil kan? Di sini mungkin tuh pada bawa motor satu-satu, terus nongkrong di sini foto-foto. Tapi kalau di Jepang nggak kayak gitu. Lihat air terus. Oh, saya turun. Saya mau ke situ ya, lihat, mau turun. Tapi nanti naiknya gimana, nanjaknya? Ini rem sepeda saya berisik. Rem sepeda saya berisik, padahal sepeda baru ini. Kita lihat ada apa sih. Oh, ini kebun. Ini kebunnya si kakek sama si nenek. Itu ada jalan. Itu buat naik ke atas. Mungkin masuk ke hutan. Atau mungkin ada perkebunan. Atau mungkin pemakaman lagi di gunung di atas. Saya takut lah kalau harus ketemu pemakaman lagi. Itu di atas pemakaman kan. Di atas bukit, sebelahnya rumah, ada pemakaman. Kayak minasan kita balik ke tempat yang tadi lah. Soalnya gerimis juga ini. Kirain di sini ada tempat-tempat apa. Mungkin kalau saya jalan kaki bisa masuk dulu ke situ. Kalau naik ke atas. Tapi kalau jalan kaki lama nyampenya. Keburu capek nanti. Kita putar balik. Gerimis juga, mendung kan.
Dan ternyata malah gerimis, kayaknya mau turun hujan, langitnya mendung. Oh, saya baru nyadar ini jalannya zigzag. Saya kira tadi nggak zigzag jalannya loh. Ini apa? Kalau dibilang betah, saya betah tinggal di sini. Tepatnya adem pertama, terus nggak berisik. Yang kedua, yang ketiga sejuk. Terus apa? Kalau dibilang nggak betahnya, mungkin karena efek jauh dari mana-mana. Jadi males kan mau kemana-mana, kayak mau belanja jauh, mau ke ATM jauh. Terus enaknya juga mungkin bisa hemat di sini, hidup di hutan kayak gini, tapi nanti sekalinya keluar habis-habisan. Biasanya kan gitu. Rumah-rumahnya masih pakai kayu ya. Rumah-rumahnya masih ada yang pakai kayu. Jadi rumah-rumah tradisional mungkin ya. Kalau di kita tuh, itu bagus nggak sih kalau kita naik ke atas? Ada babi hutannya, takutnya. Dibanding sama tempat tinggal saya dulu yang di Siga, beda jauh ya. Kalau di Siga itu nggak ada hutan kayak gini. Mungkin ada, tapi di tempat saya nggak ada. Jadi full dataran. Terus rumahnya pun banyak. Ada sawah, cuma kalau hutan kayak gini nggak ada. Kalau sepinya sama sepi, semua rumahnya banyak. Kalau ini kan jarang-jarang. Jadi nggak tahu lah, disyukuri aja. Ini karena efek mungkin, yang penting dapat job. Nah, kita belok kiri ya. Kalau lurus itu jalan pulang ke Apato. Belok kiri. Ini kondisinya udah mulai gerimis. Mungkin nggak jauh-jauh saya naik sepedanya, takutnya keburu hujan malah nggak bisa pulang. Saya juga heran sebetulnya, ini rumah ada penghuninya apa enggak gitu. Terus kok ya enggak apa? Enggak ada warung-warung gitu loh. Wah, di sini dibikin warung di sini nih. Sini dibikin warung. Sini bikin warnet. Mungkin ramai kalau sore-sore tuh. Banyak yang keluar, banyak yang nongkrong. Nah, ini sama sekali nggak ada apa-apa, cuma rumah-rumah. Itu pun penghuninya nggak pada keluar. Ini pabrik Suzuki. Kayaknya di jalanan itu jalannya oh iya bener, jalanannya nanjak. Kalau naik sepeda kira-kira kuat nanjak nggak? Itu ada tangga naik ke atas, mungkin ke pemakaman lagi. Kalau saya naik boleh nggak ke situ? Itu ada kuil apa rumah di atas? Apa naik ke sana aja? Tapi gerimis ini kondisinya, takutnya malah keburu hujan, nanti saya nggak bisa pulang. Mungkin next time-nya aja ya. Kita goes-goes aja dulu lah, keliling-keliling
ini pedesaan. Ini mungkin apa tuh nih atau apa tuh karyawan. Hampir apa dipastikan tuh 85 lah, 80-85% tuh gak ada orang yang keluar ya. Lagi-lagi saya ketemu makam. Ya, jalan buntu. Sini jalan buntu. Tapi itu ada jalan naik ke atas. Saya putar balik lagi. Banyak jalan buntu karena emang saya baru pertama sih lewat sini. Jalan buntu. Pokoknya saya nggak mau pergi ke apa tempat ramai dulu, ke kotanya Demihara sebelum saya explore semuanya ini, desa-desanya. Kita belok kanan berarti ya. Itu kuil yang tadi kira-kira boleh naik nggak ya? Kira-kira boleh naik ke atas nggak? Cuma sepedanya ditaruh di mana? Kita ke sebelah kanan aja. Ini kapan-kapan kita ke sebelah kiri. Itu tempatnya juga nggak kalah sepinya. Kita ke atas tapi jalannya naik ekstrim guys. Semangat guys. Nggak lupa saya bawa dompet tuh buat persiapan beli minum. Tapi ini sepedanya nggak kuat nanjak. Ya Allah. Sepedanya nggak kuat nanjak. Ini saya dorong sepedanya ya, nggak kuat nanjak soalnya. Itu jalanannya masih naik ke atas. Nggak usah lah, nggak usah pergi ke sana ya. Soalnya naik sepeda nggak mungkin saya ngegoes sampai ke atas. Ini dulu ngos-ngosan, jadi ini juga rumah kosong ya. Semuanya kosong. Itu udah tangga ke atas. Di atas kayak ada bangunan. Gak kelihatan ya. Di atas kayak ada bangunan tuh. Jadi kalau ditelusuri mungkin kalau banyak waktunya ini banyak banget ya yang bisa dieksplor di sini tuh. Itu nenek-nenek masih semangat guys. Capek. Gak ada apa-apa. Bukan gak ada apa-apa, mungkin karena belum ketemu apa-apa. Harusnya saya pengennya ke sana tuh, cuma jalanannya nanjak. Itu bangunannya kalau dari sini kelihatan, saya zoom. Ini tangganya. Kayaknya nih belakangnya yang kuil tadi, yang banyak tangga-tangganya di depannya. Ayo naik ke sana nggak kira-kira? Tapi nggak boleh sembarangan masuk-masuk. Takutnya dimarahin. Kita putar balik lagi. Terbalik. Ini view dari atas jalan yang nanjak ini nih. Gimana pemandangannya? Sama nggak kayak di tempat kalian di Indonesia mungkin atau di Jepang? Ada mobil di belakang. Jadi karena ini tempatnya nggak sesuai ekspektasi saya, ternyata jalanannya nanjak ke atas, saya harus menggoes lebih ekstra lagi. Mendingan saya pulang aja.
kita meluncur naik sepeda, kita pulang. Wow. Jadi udah ketemu berapa orang tadi? Baru ketemu 2 orang ya, yang maksudnya yang ngobrol di depan rumah. Ya emang kayak gini suasananya. Kalau di pedesaan Jepang tuh, di desa-desa Jepang tuh. Ya kalau di kota mah jangan tanya lagi, kalian mau ketemu ratusan orang juga pasti ketemu. Rumahnya masih tradisional. Mungkin ini desanya isinya kakek-kakek, nenek-nenek semua ya. Ini pemuda-pemudanya mungkin anak-anak sekolahnya jarang. Adapun mungkin yang anak-anak kecil ya. Mungkin kita lurus ya. Masih ada waktu kayaknya ini. Mumpung belum hujan. Di Jepang juga ada sawah, jangan salah. Kita lurus aja ke sana, nanti belok kanan. Yang tangga naik ke bukit, saya penasaran. Saya pernah lewat jalan ini kan ya, pernah saya video juga jalan ini nih di video saya yang sebelumnya. Cuma saya mau balik lagi ke sini, tapi nggak sampai jalan rayanya. Ya nanti pas sebelum sekolahan kayaknya itu. Belok kanan, terus nanti ada tangga-tangga gitu. Nah ini jalan yang saya maksud tadi ya. Coba kita ke sini. Boleh nggak masuk ke sini? Oh bukan tangga, jalan biasa. Nah ini suasananya enak buat nyore di sini ya. Camping, tamasa, piknik di sini bisa. Lagi-lagi saya ketemu makam. Wow. Ada ini. Tanda-tanda kehidupan. Di depan ada bangunan. Coba ke sana kali ya. Cuma jalannya licin naik sepeda ini. Coba naik ke atas ada apa. Ini nanjak lagi ya jalannya. Banyak kepiting. Nggak kelihatan. Tadi banyak kepiting di sini. Tuh. Kelihatan nggak? Ini saya pelan-pelan ya, soalnya naik sepeda berat nanjaknya. Nggak kuat nanjak sepeda saya. Ini kepitingnya nih. Bisa nggak dimakan itu? Kok bisa banyak kepiting di sini ya? Ini hutannya banyak bambu-bambunya, udah kayak di Cina. Saya coba turun. Ini saya turun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Takut ada ular. Tuh, banyak kepiting di sini sih. Nah, di pegunungan ada kepiting. Lagi-lagi ada makam. Wah ini kayaknya ini ada air terjunnya, ada sumber mata airnya nih. Ada hulunya.
Kalau saya berani mungkin saya masuk. Cuma saya belum bisa menghadapi kalau ketemu ular. Wah, ini komplek pemakaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wah, ini komplek pemakaman semua. Kok saya tiba-tiba merinding? Ini pemakaman. Ke atasnya masih ada jalan lagi tuh. Penasaran nggak? Penasaran dong, masa nggak penasaran? Jalanannya masih nanjak ke atas. Berarti di atas masih ada makam lagi mungkin. Kalau enggak bangunan apa gitu. Jadi kalau mungkin apa yang lain bahasnya tempat-tempat ramai di Jepang, kota-kota besar. Pokoknya saya mau explore hutan-hutan Jepang aja. Dan saya nggak terlalu suka tempat ramai. Oke, kita pulang. Sini cuma makam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalannya licin ya. Soalnya habis hujan kondisinya. Pokoknya saya belum mau keluar dari sini atau ke tempat ramai yang di kota Mihara sana. Kalau belum saya explore semua. Tapi karena jalanannya nanjak, saya nggak bisa nge-explore. Ini licin banget. Soalnya saya naik sepeda. Banyak kepiting di sini, kira-kira bisa dimakan nggak sih? Sebenarnya ada satu lagi tempat nanti belok kanan. Cuma besok lagi lah. Jadi kuil di atas bukit gunung kayak gitu, ada kuil. Ini sungai apa selokan sih masuknya, sungai mungkin ya. Kalau di Jepang sungai gini nggak ada sampah. Adapun sampah paling dari pepohonan. Kalau sampah rumah tangga nggak ada. Ya saya mau pulang dulu. Ya oke, minasan. Jadi saya mau pulang. Ini videonya gagal ya, karena saya nggak bisa naik ke jalan yang nanjak tadi. Karena nggak mungkin saya naik nanjak pakai sepeda. Mungkin saya mau bikin part 2-nya nanti yang ke tempat yang tadi. Kalau memungkinkan mungkin jalan kaki. Sekarang saya ini mau pulang. Di sebelah sana udah cerah, tapi sebenarnya ini mendung. Jadi sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Jadi saya tetap mau mengeksplor tempat-tempat pedalaman kayak gini nih. Saya mau datangin semuanya, atau mungkin saya ubak-ubak semuanya tempatnya. Kalau belum saya datangin semuanya, saya belum mau pergi ke kotanya di Mihara. Oke, terima kasih.